Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan anak-anak sekalian di rumah, bertemu lagi dalam program pembelajaran jarak jauh, khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTP Langka Padane. Baiklah, anak-anakku sekalian dan para pemirsa di rumah, perkenalkan saya Ibu Ipa Masripa Dan saya Bapak Rudiadi. Kami dari SMP Negeri 8 Kota Cirebon, Sekolah Berbudaya Lingkungan. Ada yang mau disampaikan dulu Bu ya? Sebelum kita mengenal materinya ya, ada himbauan dulu dari Ibu nih. Karena sekarang masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Ada gerakan 3M untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Yang pertama, yang pertama adalah menggunakan masker nih. Iya, menggunakan masker, tentunya masker yang standar dan menggunakannya yang benar. Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir selama 20 sampai 30 detik. Ya, tentunya harus ke jari-jari dan kuku supaya bersih ya. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak ya. Seperti kita Bu sekarang. Anak-anak sekalian, sekali lagi jangan lupa pesan Ibu ada 3. 1 menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak atau social distancing seperti kita. Iya, benar ya. Pak Rudi. Ya. Oh iya. Kepada teman-teman kita semua yang seperjuangan Bu, semoga kita tetap istiqomah Bu ya, menghantarkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih baik Bu, mencapai cita-citanya. Ya, itu tugas kita Bu ya. Nah, baik pemirsa dan anak-anak sekalian, kita lanjutkan saja pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana kali ini masih tetap temanya tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Dengan tujuan pembelajaran menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Diingatkan dulu Pak Rudi. Oh iya Bu, untuk anak-anak yang kalian mau belajar, Bapak ingatkan dulu sebelum belajar, alangkah baiknya mungkin kalian berdoa dahulu Bu. Ya, untuk itu Bapak kasih waktu untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apabila memang ada yang perlu dicatat. Untuk itu kita mulai saja Bu. Mangga Pak Rudi. Nah, bentuk antar ruang itu bisa terbentuk pergerakan orang, pergerakan barang, gagasan, dan informasi. Pergerakan-pergerakan itu menyebabkan adanya perubahan. Nah, interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti yang pertama perdagangan, kemudian yang kedua pariwisata, kemudian yang ketiga pekerjaan, kemudian yang keempat pendidikan, yang kelima pemanfaatan fasilitas umum, dan yang terakhir distribusi barang. Nah itu Bu. Nah sebelumnya dalam pertemuan kemarin itu sudah dijelaskan Ibu, di mana kita tahu ada 6 perubahan akibat interaksi antar ruang. Namun Bapak ingatkan kembali untuk 3 poin yang sudah dijelaskan tersebut. Di antaranya, mari kita lihat perubahan-perubahan yang disebabkan adanya interaksi antar ruang yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan
pergerakan orang, barang dan jasa akan mengakibatkan berpusatnya aktivitas manusia pada suatu tempat. Nah, tempat ini lama-kelamaan akan menjadi sebuah kota atau menjadi daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan ini menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah. Karena banyak kegiatan manusia berpusat di wilayah yang sudah menjadi perkotaan. Misalnya saya ambil contoh di sini Jakarta, Bu ya. Di kota inilah banyak terjadi kegiatan manusia, mulai dari kegiatan rumah sakit, sekolah, universitas, perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, pusat jajanan, atau kuliner dan yang lainnya. Itu yang pertama, Bu. Ya, Barangkali Ibu silakan yang berikutnya, Bu. ya saya melanjutkan ya, Iya. anak-anakku sekalian dan para pemirsa di rumah. Saya melanjutkan untuk akibat interaksi antar ruang yang kedua, yaitu perubahan penggunaan lahan. Semakin banyak aktivitas penduduk di suatu wilayah, maka diperlukan tempat untuk menampung kegiatan tersebut. Kemudian, semakin banyak penduduk yang datang, maka diperlukan tempat untuk tinggal, ya. Betul. Lalu betul. apa yang terjadi? Beralihnya fungsi lahan dari pertanian menjadi daerah permukiman, perkantoran, jadi lahan perindustrian dan yang lainnya. Nah, itu Betul. poin yang kedua ya, Pak Rudi. Ya. Yang Kita ketiga, Bu. lanjutkan untuk ini sebagai ulasan saja ya, Pak Betul, Rudi Bu, ya. karena sudah Bu ya seminggu Ya, yang lalu ya. nah, benar. Untuk yang ketiga, yaitu orientasi mata pencaharian. Betul. Adanya perubahan pekerjaan dari masyarakat atau seseorang bisa jadi yang tadinya petani berubah menjadi pekerjaan lain. Misalnya seperti sopir, pegawai kantoran, pedagang, bahkan di zaman sekarang nih jasa online seperti Gojek, Grab, dan yang lainnya. Itulah Pak Rudi ya. Betul, pemirsa dan anak-anak sekalian, itulah 3 materi yang sudah disampaikan terlebih dahulu sebagai persepsi Bu ya, Ya, untuk mengingatkan benar. kembali mereka ya Bu ya. Betul. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan materi lanjutannya yaitu yang keempat Bu ya. Perubahan akibat interaksi antar ruang ini yang keempat diantaranya berkembangnya sarana prasarana Bu ya. Baik anak-anak perhatikan. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi ke ruangan. Nah, itulah berkembangnya sarana prasarana, Bu. Betul Pak Rudi. Baik, untuk memudahkan anak-anak memahami materi ini, kita kasih contoh, Ya, Bu benar, ya. Pak Rudi, kita kasih ilustrasi ya, Pak Rudi ya, kasih gambar Tapi sebelumnya nih. saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Jadi hakikat perubahan itu anak-anak bisa terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang rusak menjadi lebih baik. Bu. Benar. Begitu sepertinya, Iya, Bu ya. Nah, untuk itu sengaja kami memberikan contoh ilustrasi gambar seperti ini, Bu. Yang pertama ada jalan yang rusak, kemudian kecil, boleh katakan sempit, Bu ya. Iya. Ini kondisi sebelumnya, Bu ya. Nah, ketika terjadi perubahan, perbaikan, dilakukanlah pembuatan jalan yang seperti kita lihat di contoh gambar Iya, ini, Bu. benar, Ada Pak Rudi. jalan tol, Bu ya. Nah, ini tentunya merupakan tuntutan, Bu ya. Karena seiring dengan pergerakan manusia, pergerakan ekonomi, Iya, ada kebutuhan untuk melakukan kegiatan perdagangan, pergerakan manusia semakin efektif dan efisien. Maka dibuatlah jalan tol. Kemudian yang berikutnya, Ya, ada lagi nih Pak Rudi contohnya. iya. Nah, kebetulan kita memberikan contoh ini transportasi, Bu ya, Iya. jenis-jenis transportasi yang Iya, ada di masih Indonesia. transportasi. Betul. Ya, ini yang berikutnya perkereta apian di Indonesia, Bu ya. Ya. Kalau kita lihat zaman dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang, Bu. Ini mungkin contoh yang sudah agak modern, Bu. Tapi ada yang lebih modern lagi, Bu, gambarnya yaitu kereta api listrik, Bu, yang sekarang, Bu. Yang kecepatannya bisa nyampe 350 kilo per meter, Bu. Gitu ya, Pak Rudi, Bayangkan, pergerakan manusia itu semakin cepat, semakin efektif dan efisien, Bu. Nah, kemudian berikutnya lagi kita ambil contoh
Yang berikutnya yaitu, nah ini juga, ini sarana perhubungan laut Bu ya. Iya, benar. Nah betul. Pergerakan manusia, pergerakan barang, apalagi sumber daya alam di Indonesia itu begitu banyak Bu. Dalam melakukan kegiatan perdagangan, ini perlu adanya prasarana, yaitu sarananya berupa kapalnya Bu, prasarananya berupa pelabuhan. Nah di Jawa Barat Ibu perlu tahu Bu, dan anak-anak semua, di Jawa Barat pun ini sudah dibangun Bu sekarang, yang insya Allah sebentar lagi akan diresmikan. Iya, di mana tuh, Betul Pak Rudi, itu, ya? kalau tidak salah di daerah Subang Bu. Ini namanya Pelabuhan Patimbang Bu. Nah ini juga salah satu tujuan pemerintah untuk mempermudah kegiatan perdagangan antar negara bisa Bu, antar pulau. Nah kalau kita bandingkan perdagangan zaman dulu Bu, itu hanya menggunakan perahu-perahu yang kecil dengan pelabuhan seadanya. Nah inilah yang dimaksud dengan perubahan itu Bu, terjadi ke arah yang lebih baik. Baik. Nah berikutnya juga ada airport Bu. Nah ini untuk menunjukkan kegiatan manusia dalam melakukan perjalanan Bu, dari pulau ke pulau atau mungkin dari negara ke negara lain. betul. Bahkan mungkin antar benua Bu, bisa dilakukan dengan efektif. Berarti lebih luas ya Pak Betul ya? Bu, ruang lingkupnya lebih luas. Iya, benar. Begitu Bu. Ada lagi Bu contohnya Bu? Ada lagi nih Pak Rudi ya, kita lihat contoh berikutnya di perkembangan sarana dan prasarana. Tentunya anak-anakku sekalian dan para pemirsa di rumah masih menyimak penjelasan dari kita ya. Ya, kita lanjutkan. Ini ada gambar sekolah nih Pak Rudi. Fasilitas pendidikan Ya, mungkin betul. Bu yang Ini dimaksud Bu ya. fasilitas pendidikan. Jadi tidak hanya sekolah, ada juga tempat kursus, Betul. ada juga perguruan tinggi nih Pak Rudi, bahkan universitas. Bagaimana perkembangannya seiring dengan banyaknya penduduk dan pentingnya pendidikan. Mereka Betul, mulai betul. sadar akan pentingnya pendidikan. Apalagi sehingga- adanya wajib belajar Ya, Bu ya. betul. Betul. Sehingga Fasilitas, kualitasnya semakin ya. ditambah Bu ya. Fasilitas pendidikan bertambah. Kalau dulu kita kuliah jauh-jauh ya Waduh, Pak ke Rudi, pusat ya. kota Bu ya. Iya betul, sampai ke provinsi ya. Kalau sekarang kayaknya di setiap kabupaten kota sudah ada Iya, Bu ya. benar. Jadi Baik kita itu tidak perlu jauh-jauh. perguruan tinggi negeri maupun swasta, Swasta. begitu Bu ya. Jadi Kita pemerintah lanjutkan. dalam hal ini betul-betul memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Bu ya. Benar sekali Betul. Pak Rudi. Kita lanjutkan contoh berikutnya nih Pak Rudi. Wah, kita Ini yang dimaksud lihat. apa nih Bu ya? Nah, yang mau ini- disampaikan kepada anak-anak ini, di fasilitas layanan- kesehatan Bu iya, ya? betul, layanan kesehatan. Kita lihat rumah sakit sekarang lebih mewah ya. Betul. Lebih mewah, tidak kalah seperti dengan negara lain mungkin ya. Betul. Nah, ini contohnya di kita. Ini tentunya dibarengi dengan perkembangan di alat medisnya Betul, yang betul, sudah betul. mulai modern. Fasilitasnya Bu ya. Betul, dari fasilitas. Mungkin juga dari apa Pak? Sumber Rudi? daya Ya, manusianya juga Bu, benar. tidak kalah dokter-dokter kita tidak kalah hebatnya Bu. Iya. Sehingga ya masyarakat kita tidak usah khawatir lah, harus berobat ke luar negeri Bu. Insya Allah di negara kita juga sudah terfasilitasi dengan baik Iya, untuk berarti- pelayanan kesehatan iya, ini Bu. berarti di sini- Apalagi sekarang adanya program pemerintah BPJS Bu, sehingga pelayanan kesehatan itu makin ditingkatkan terus Iya, menerus Bu. betul. Berarti ini Ini perkembangan kita- yang positif betul. ya. Harus Pak berterima kasih Bu kita kepada pemerintah Oh, Bu. iya. Ya. Ada lagi Bu Ya, yang kita lainnya Bu? lanjutkan nih Pak Rudi contoh berikutnya. Nah, contoh ini berikutnya ada gambar adalah pasar. Pasar. Ya, yang kita lihat di sini pasarnya rapi banget nih, Pak Betul. Rudi ya, bersih gitu ya. Semi modern mungkin ya. Iya, Kalau ya mungkin Pak bisa Rudi dikatakan- kalau ngantar bundanya gimana tuh? ini Kalau masuknya ke pengertian pasar tradisional Bu ya. pasar. Ya, Nah, ini kalau pasar tradisional. dulu Bu identik kalau pasar tradisional itu sudah becek, bau Bu ya, kemudian tidak tertata dengan rapi. Tapi kalau sekarang kita lihat perubahannya dari waktu ke waktu, ternyata pasar di Indonesia sekarang sudah dibenahi Bu. Sehingga kalau kita berbelanja itu enak sekali sekarang Bu. Iya. Dan masih ada keuntungan Bu buat Apa ibu-ibu, tuh? biasanya tempat ini masih bisa melakukan tawar-menawar Oh Bu iya, ya. itu kesukaan Nah, saya tuh Pak. Iya. Kesukaan ibu-ibu mungkin ya. Betul. Benar. Kan harus ikut prinsip ekonomi Bu. Iya benar Iya Pak Rudi. betul Bu. Nah, Ada lagi Bu? ada lagi nih contohnya nih, ini perkembangan sarana prasarana yang mulai digandrungi oleh masyarakat kita. Ini pusat Betul. perbelanjaan. Pusat perbelanjaan. Iya. Mall bahasa Mall, kerennya Bu ya. betul. Heeh. Kenapa dikatakan pusat perbelanjaan? Karena memang di sini berbagai macam kebutuhan ada, Pak Rudi. Menyediakan Iya, fasilitasnya betul. lengkap Bu ya. Fasilitas Betul. lengkap, nyaman juga gitu ya. Mungkin kita bisa berlama-lama di sini. Tapi ada kurangnya Pak Rudi kalau Apa buat itu, Bu? saya, harganya mahal. Oh gitu. Tapi Bu, sekarang mall itu juga dijadikan sarana untuk rekreasi Bu. Di kota-kota besar itu mall itu sudah menjadi tujuan
untuk mereka berrekreasi. Di antaranya ada yang menyediakan fasilitas-fasilitas seperti permainan salju yang tidak ditemukan di Indonesia, Berarti Bu. buat anak-anak menyenangkan Betul, Bu. ya. Jadi kita sambil membawa anak-anak berrekreasi Iya. ke tempat permainan, kita juga orang tuanya bisa sambil duduk minum kopi, ya, bersenda gurau dengan keluarga lainnya seperti itu. Ini fungsi yang berubah dari mungkin pasar-pasar tradisional ke pasar yang lebih modern seperti Iya, itu. betul. Ya, ini salah satu contoh saja ya, Pak. Betul. Kita lanjutkan Pak Rudi ke contoh Betul. berikutnya. Iya. Nah, kita Nah, lihat ini di sini ada gambar untuk alat media informasi ini Pak Rudi. Ya, Betul. kita lihat ada laptop dan handphone. Ini media informasi ini berkembangnya luar biasa ini. Betul. Awalnya mungkin dulu ada televisi Pak Rudi ya, ada radio, Betul. ada juga koran. Tuh. Nah, Nah, itu Bu, tapi harus ada lagi Bu, dituntut dengan adanya jaringan ya, tentunya harus dengan internet. betul. Baik Jadi pemirsa dan anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan ke penjelasan yang berikutnya, ya, kita tunda dulu setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di program pembelajaran jarak jauh kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTP Langka Padani. Pemirsa dan anak-anak sekalian, masih bersama kami dalam program pembelajaran jarak jauh kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTP Langka Padani. Nah, anak-anak sekalian, terputus tadi ya, Bapak ingin menjelaskan satu lagi yang terlewat tadi, yaitu kegiatan dalam hal ini yaitu pariwisata. Nah, sengaja kita menampilkan gambar Borobudur, Ya, Ibu, benar, karena Pak Borobudur ini merupakan destinasi wisata yang sudah diakui secara internasional dan dianggap menjadi peninggalan budaya yang diakui oleh negara-negara lain. Baik anak-anak, terjadi perubahan di sini. Mungkin kalau kita zamannya dulu berrekreasi ke tempat-tempat pariwisata, Bu, Ya. itu mungkin belum terkelola dengan baik. ya, Tapi sekarang, Bu, di mana-mana sudah tumbuh lokasi-lokasi wisata yang baru yang menjual sumber daya alam, sumber daya kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah sebagai kegiatan industri, Bu. ya. Jadi namanya kegiatan industri pariwisata. Nah, pemerintah sadar betul karena pariwisata ini menghasilkan begitu banyak keuntungan, mendapatkan devisa negara yang besar, sehingga pemerintah pun menyediakan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata. Seperti itu kira-kira, Bu. Ya. Nah, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke Materi yang lima, berikutnya, Ibu ya. Pak Rudi. Ke materi yang berikutnya yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang kelima yaitu adanya perubahan sosial dan budaya. Nah, anak-anak perhatikan, perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial sekaligus perubahan budaya. Benar. Tuh. Ya. Kemudian yang berikutnya, dalam interaksi antar ruang salah satunya ditandai dengan adanya pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya, yang secara tidak langsung terjadi pengaruh tentang norma dan nilai dari seseorang atau suatu masyarakat. Nah, mungkin ini perlu dijelaskan, Bu. Mungkin anak-anak ada yang belum tahu apa itu norma dan apa itu nilai sosial. Iya, mangga. Nah, anak-anak perhatikan, norma merupakan kebiasaan aturan yang menjadi pedoman perilaku di masyarakat. Nah, mungkin kalian tahu jenisnya norma-norma ini. Ada norma kesopanan, Bu, Ya. norma susila, kemudian ada lagi norma hukum dan norma lainnya. Ya, benar. Begitu anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya, apakah itu nilai? Nilai sosial memiliki arti berbagai prinsip, anggapan, keyakinan yang berlaku di masyarakat dan menjadi pedoman hidup dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Nah, itulah kurang lebihnya, Bu. Nah, berikutnya anak-anak, dalam perkembangannya terjadilah perubahan status sosial. Perubahannya bisa ke arah yang lebih baik atau kurang baik. Ini semua tergantung kepada
usaha masing-masing individunya. Kemudian, bagian catatan tambahan dalam hal perubahan budaya, contoh, yang tadinya tidak mengerti jenis atau model rambut, begitu sudah pindah terjadi interaksi, mereka akan melihat orang lain menjadi mengenal model rambut, Bu. Ya, Ya. itu ya Pak Rudi ya. Kemudian ada lagi mungkin mengenal jenis model pakaian, ada lagi mengenal jenis bentuk rumah, mungkin juga makanan dan sebagainya. Nah, untuk lebih mempermudah, nah ini anak-anak perhatikan Ya. perubahan dari waktu ke waktu dilihat dari Ini model dari rambut, Bu, dari ya. model rambut Pak Rudi. Betul, ini, betul. ini gambar yang pertama ya, Ah. kita lihat Pak Rudi model rambut. Betul. Ini Kemudian, biasanya ngikuti tren Pak betul, Rudi betul. ya kalau perubahan model rambut. Terus ada lagi nih contohnya penggunaan celana jeans, selalu ada setelan jas. yang dan- sering kita jumpai iya, sekarang seperti itu, Bu, iya, ya. betul, Ah. dan busana Ah, pesta Pak Rudi. betul, betul. Ini awalnya memang jadi budaya barat. Biasanya Betul. kita kalau meniru kan kepada negara yang maju Betul, gitu ya. betul. Nah, ketiga jenis pakaian ini akhirnya dijadikan pakaian internasional. Tapi Pak Rudi. biasanya juga anak-anak kita tuh melihat trennya itu lihat dari idola, Bu, sekarang betul, ini ya, Bu, betul ya. banget, Nah, ya. sepertinya bisa bintang film atau pemain sinetron atau artis itu yang menjadi idola mereka, Bu, ya. Potongan rambutnya ditiru, cara berpakaiannya ditiru, begitu, Bu, ya. Iya, benar, Pak. Hmm. Ini ada lagi contoh lainnya nih Pak Betul. Rudi ya, kita lihat. Contohnya Nah, ini mungkin ini kelihatan contoh. jadul banget nih Pak Rudi. Ini Betul. Jadi penggunaan mungkin kebaya. orang tua kita pernah merasakan seperti ini, Iya, Bu, ya. Kakek benar. neneknya seperti ini. Nah, tetapi ada perubahan nggak, Bu? Nah, perubahannya namanya tetap kebaya, tapi mungkin karena ada polesan atau yang kita sebut dengan kreativitas, Iya, Bu, betul. inovasi, tetap kebaya, tetapi yang agak lebih modern, Iya, Bu. lebih mengikuti Betul. zaman, ya. Sehingga kelihatan lebih bagus, Bu, ya. Iya, benar. Ya, Pak. seperti Ibu sekarang ini nampak begitu cantik, Aduh, Bu. terima kasih Pak Rudi. Iya. Iya. Kemudian berikutnya, Ya, kita lanjutkan. Ya, Ah. ini ada contoh lagi nih Pak Rudi. perubahan Wah, dalam bentuk rumah, Bu, kayaknya ini ya. Iya. Nah, betul, bentuk rumah. Rumah. Nah, ini kalau tidak salah adat Sunda, Bu, ini yang kita sebut dengan rumah panggung, Bu, ya. Nah, kemudian berubah seperti sekarang ini kebanyakan ditemukan oleh kita yaitu rumah-rumah modern semi minimalis, Bu. Iya, benar. Ya, Bu, ya. Iya. Sehingga kalau kita jalan-jalan masih ada sih, Bu, ya. Mungkin rumah-rumah panggung di daerah-daerah, tetapi agak sulit kita menemukan, Bu. Padahal dulu itu filosofinya rumah panggung dibuat itu disesuaikan dengan kondisi alam, letak dan geografis. Nah, negara kita itu sering terjadi gempa, maka para leluhur kita itu membuat rumah disesuaikan dengan kondisi alam itu. Iya, hanya kita sudah tidak menyadarinya ya Pak ya. Betul, karena ya. mungkin ya terlalu betah hidup di Iya, dunia, Bu, ya. Heeh. Kita lanjutkan lagi Mangga, ya Pak Ibu. Rudi. Nah ini kalau tadi bentuk perubahannya Pak Ya, Rudi mangga, ya. Ibu. Kalau sekarang pengaruhnya Pak Rudi ya. Ah. Pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang sosial budaya. Ini ada 5 poin. Betul. Ya, kita bahas dulu yang pertama. Ya. Adanya pergerakan manusia atau mobilitas penduduk dari desa ke kota. Nah, baik anak-anak, tolong diperhatikan ya. Jadi pengaruh yang pertama itu sering kita dengar mungkin dalam istilah urbanisasi. Jadi urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini pergerakan manusia, Bu, ya. Nah, benar. kemudian yang berikutnya, Bu. Ya, untuk yang keduanya terjadinya perkawinan antar suku dengan budaya yang berbeda. Nah, kayaknya sudah lazim, Bu, ya. Di masyarakat kita, di lingkungan kita, perkawinan antar suku ini sudah lazim. Iya. Ada mungkin di antara anak-anak yang mungkin ibunya orang Sunda, bapaknya orang Jawa, Bu, ya. Atau mungkin ibunya orang Padang, bapaknya orang Jawa. Ini sudah lazim, Bu. Tidak lagi apa, Bu? Tidak lagi mempertahankan prinsip, prinsip ya, Pak. begitu. Harus menikah dengan satu kelompoknya. Iya, benar. Nah, kita bineka, Bu, ya. Dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Benar sekali, Pak. Betul. Baiklah, anak-anakku sekalian dan para pemirsa di rumah masih ada nih ya. Iya. Tadi sudah dijelaskan 5 poin. Sekarang poin yang ketiga ya. Tentunya masih menyimak bersama kami ya. Terjadinya saling ketergantungan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Betul, Bu, ya. Nah, anak-anak, penjelasannya begini, anak-anak perhatikan dengan baik ya.
Ketergantungan ini biasanya akibat dari perbedaan sumber daya alam, Bu. Nah, pergerakan manusia yang datang ke kota semakin banyak membutuhkan sumber daya alam. Sementara sumber daya alam di kota sudah terbatas, maka mereka tergantung dari wilayah yang lainnya. Begitu juga orang desa, Bu, tergantung dengan orang kota, khususnya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Iya. Karena biasanya orang-orang yang membeli sumber daya alam desa itu kebanyakan orang kota. Jadi sinilah terjadilah ketergantungan antar wilayah satu dengan yang lainnya. Betul. Kita lanjutkan, Pak Rudi ya, yang keempat. Yang keempat, Meningkatkan wawasan warga desa atau kota akibat terjalinnya pengaruh hubungan antara warga desa dengan warga kota. betul. Jadi terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akibat dari adanya pergerakan tadi, Bu ya. Iya, benar. Jadi misalnya warga desa yang datang ke kota itu dengan tujuan kuliah atau mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian ketika mereka kembali ke pedesaan atau ke desanya masing-masing, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologinya di desa, Bu. Seperti misalnya mungkin perkembang teknologi pertanian, perkebunan. Nah, itu didapatkan dari mereka selama mengenyam pendidikan di kota. Iya, betul Gitu. ya. Pak Rudi menjelaskannya lengkap ya. Kita lanjut yang kelima nih ya. Terjadinya perubahan tingkah laku masyarakat di suatu wilayah karena mendapatkan pengaruh budaya dari masyarakat yang ada di wilayah lainnya. Ini, Bu, ya, anak-anak mungkin sering tidak menyadari kita itu terjadi perubahan di sini, Bu. Ya, di mana anak-anak kita itu mungkin terlalu melihat ke dunia media sosial, Bu, ya. Jadi perkembangan budaya dari luar itu kadang-kadang diserap langsung oleh mereka, diikuti oleh mereka. Nah, tanpa menyadari budaya bangsa kita itu sebetulnya lebih baik, lebih luhur dengan nilai-nilai Jadi dan belum norma tentu tadi tersebut. cocok belum diterapkan tentu, di kita Ibu. ya, Jadi Budi, ya. kita juga berpesan kepada anak-anak, Bu, ya, budaya dari luar negeri jangan kita telan mentah-mentah, Bu. Nah, sesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia Benar. yang berpatokan kepada norma-norma. Ada norma kesopanan, kemudian norma sosialnya, Bu, kemudian norma agamanya dan norma hukum. Komplit sebetulnya, Bu. Kita itu budayanya sudah budaya, nilainya sudah luhur sekali, Bu. Benar, Pak Rudi. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh anak-anak kita zaman sekarang, Bu. Berikutnya ada lagi, Bu, yang harus Ini kita materi jelaskan kepada berikut ya. anak-anak. Nah, ini mungkin materi yang terakhir ya. Pak Rudi, ya. Boleh. Nah, pemirsa dan anak-anak sekalian, tibalah saatnya kita ke perubahan komposisi penduduk. Ini perubahan akibat interaksi antarua yang ke-6, Bu. Iya. Ya. Yang terakhir, Bu, yang ingin kita sampaikan ya. Nah, anak-anak perhatikan dengan baik, apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sudah pasti dengan terjadinya interaksi antar ruang yang ditandai pergerakan penduduk akan mengakibatkan perubahan penduduk baik dari segi jumlah, agama, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, suku bangsa, pendidikan, atau yang lainnya. Perubahan komposisi penduduk ini tidak bisa dihindari karena adanya interaksi antar ruang. Jadi stressingnya mungkin anak-anak perhatikan dengan baik komposisi penduduk itu apa. Nah, Bu ya. Iya. Nah, jadi susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Iya, Nah, apa saja kriterianya? Yaitu bisa dilihat dari jumlah penduduknya, agamanya, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Kita kasih contoh agar lebih mudah, Bu. Misalnya begini, dalam satu wilayah itu jumlah penduduknya sebelum terjadi pergerakan itu hanya 100 orang. Benar. Ketika terjadi pergerakan, maka bertambah karena kedatangan dari orang-orang luar. Maka secara otomatis jumlah penduduknya bertambah, agamanya juga bertambah, berbeda, artinya lebih kompleks, Bu. Karena yang datang itu belum tentu memiliki agama yang sama. Benar. Kemudian usianya juga begitu. Kemudian jenis kelamin yang datang juga pasti bervariasi, Bu. Ada mungkin yang kebanyakan pada saat itu datang perempuan gitu.
Kalau misalnya laki-laki semua, maka itulah terjadi perubahan komposisi penduduk. Benar. Demikian Ibu yang bisa saya Iya. jelaskan. Berarti Mudah-mudahan bisa dipahami nih Bu ya, anak-anak nih Bu nih. benar Pak Rudi ya. Berarti kita sudah selesai menjelaskan tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Antar ruang. Yang ada 6 poin ya Pak 6 Rudi ya. poin, Sekarang betul. saya coba sebutkan nih Pak Rudi ya. Yang pertama. Jadi yang pertama Bu, Ya, itu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua? Yang kedua, penggunaan lahan, Betul. pengolahan lahan. Yang ketiganya, Yang ketiga? orientasi mata pencaharian. Betul. Pak Rudi. Yang keempat? Yang keempatnya, berkembangnya sarana dan prasarana tentunya. yang ya. kita jelaskan tadi Bu ya. Benar, tadi yang kelimanya adalah perubahan sosial budaya. benar. Dan yang terakhir Yang berubahnya terakhir, komposisi berubahnya komposisi penduduk. Nah, itulah anak-anak dan pemirsa di rumah ya. Perubahan interaksi antar ruang sudah kami jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi sebelumnya kita simpulkan Ya, dulu loh Bu. kita simpulkan ya. Pak Rudi. Nah, ini kesimpulannya ya Pak Rudi, kita bahas ya. Ya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi keruangan memberikan dampak perubahan bagi suatu wilayah. Bersikaplah bijak dalam menyikapi perubahan sebagai suatu proses menuju ke yang lebih baik lagi. Nah, begitulah pemirsa dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehingga Bapak juga pengen berpesan Bu, kita berpesan kepada anak-anak generasi sekarang kita. Jadilah agen-agen perubahan Bu. Benar. Mudah-mudahan di antara mereka anak didik kita di kemudian hari menjadi agen perubahan sehingga membawa negara ini ke arah yang lebih maju, lebih modern, tidak Amin. tertinggal oleh negara-negara lain. Demikian saja pemirsa dan anak-anak sekalian, sampai bertemu kembali dalam Pak Rudi, acara ada yang pembelajaran lupa, Pak Oh Rudi. iya Bu, ada satu lagi. Iya. Kita ingatkan anak-anak Iya. Bu untuk mengikuti link Iya, betul. untuk Ya. mendapatkan nilai PJJ, anak-anak jangan lupa ya. Sekali lagi Bu, kita berpesan kepada anak-anak agar menjadi agen-agen perubahan di Iya, masa yang akan amin. datang. Terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf anak-anak, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.